Semenjak perkembangan teknologi yang makin canggih dan persaingan yang semakin ketat, akhirnya kita sebagai konsumen bisa nikmatin macam-macam gadget canggih yang dijual terjangkau. Salah satunya adalah monitor yang satu ini. Percaya atau enggak, monitor Lenovo G2510 ini dijual 2 jutaan, tapi spesifikasi dan fitur yang ditawarin ini bener-bener bikin ngiler. Nggak cuma itu aja, menurut gua desain yang ditawarin juga ya kelihatan cukup premium ya. Nah, setelah selesai gua rakit, gua langsung ngeliat desain layar yang emang kekinian. Bezelnya itu lumayan tipis dan di bawahnya itu ada logo Lenovo sama ya beberapa tombol ya buat pengaturan. Tombolnya ini ada 4 dan waktu gua pencet-pencet itu berasa kayak tombol murah yang keras dan berisik. Tapi kalau buat respon tombolnya sih gua akuin cepat. Tombol yang paling kiri ini buat akses cepat ke mode gaming, pilihannya macam-macam sesuai genre gamenya. Tombol yang kedua buat akses source atau scroll down. Tombol ketiga buat scroll up atau brightness. Yang keempat buat akses menu atau enter. Dan terakhir ini tombol buat on off. Input output adanya di belakang, ada satu display port, ada satu HDMI, satu jack audio, dan port power. Di paket penjualannya juga gue dikasih nih kabel power 1,8 meter dan satu kabel HDMI 1,8 meter. Selebihnya kayak kabel display port dan kabel aux bisa gue beli sendiri. Selain portnya yang cukup lengkap, sistem manajemen kabelnya juga ini udah lebih baik ya. Di bagian belakangnya ini ada tempat khusus yang bisa kita pakai buat nyimpan kabel. Walaupun nggak benar-benar ketutup, tapi paling nggak ini bikin kabelnya jadi kelihatan lebih rapi. Material dan build quality dari Lenovo G25 ini sebenarnya standar aja. Hampir keseluruhan dari bodinya itu dibuat dari material plastik, mulai dari layar sampai kakinya yang modelnya kayak bumerang. Yang agak beda dan sedikit diperkuat itu ada di bagian tiang dan engsel ya buat ubah posisi layar. Nah, layar monitor Lenovo G25 punya fitur teleskopik di mana kita bisa geser naik turun sampai hampir rata ke kaki monitor. Angle layarnya juga bisa diubah walaupun perubahannya ini nggak terlalu banyak ya. Kalau misalnya kalian pengen geser layar ke kiri atau kanan itu nggak bisa, jadi harus pindahin sama kaki-kakinya langsung. Buat ubah ke posisi vertikal juga nggak bisa, jadi udah fix landscape aja posisinya. Kayak yang gue bilang tadi di awal, dibalik harganya yang cuma 2 jutaan aja, spek layarnya menurut gua ini udah cukup mumpuni. Layarnya pakai panel TN berukuran 24 inci dengan resolusi maksimal Full HD. Layarnya lebih canggih karena udah punya refresh rate 144 Hz, 1 ms dan support AMD FreeSync ataupun Nvidia G-Sync. Buat nyobain monitornya, gue langsung konekin ke laptop lewat kabel HDMI. Setelah itu gue cobain beberapa game yang emang udah gue install di sini. Waktu gue cobain main game balapan nih, gue demen Dirt 5. Menurut gue kualitas layarnya cukup. Warna mobil dan detail jalur off-road itu bisa diproyeksiin dengan baik ya. Terus karena emang udah support refresh rate tinggi, otomatis gambarnya jadi lebih smooth ya pergerakannya. Game lain yang gue coba ada Watch Dogs Legion. Kalau misalnya dibandingin sama layar laptop, gue emang ngerasa agak sedikit beda sih ya, khususnya buat detail air sama bayangan mobil. Tapi buat respon dan reproduksi warna ini oke banget, nggak ada masalah. Nah, kalau buat editing video, menurut gua warnanya udah termasuk akurat ya. Apalagi kalau misalnya kalian aktifin fitur sRGB yang emang udah disediain juga nih. Overall gua sendiri cukup nyaman buat ngedit di layar monitor ini. Buat harga 2 jutaan, menurut gua Lenovo G2510 ini adalah salah satu monitor yang cukup worth it buat dibeli. Ukurannya lumayan gede, 24 inci, punya refresh rate 144 Hz, dan yang paling penting ini udah support AMD FreeSync dan juga Nvidia G-Sync.